sebagai teman seangkatan Pak Jokowi ketika mau melakukan KKN, kira-kira berapa SKS yang harus dipenuhi dan di semester berapa kah itu? IPK-nya di bawah 2,0, ya dia tidak mungkin lulus. Ada satu belangko yang tidak identik dengan dua belangko lainnya. Jadi sangat diduga kemungkinan belangko yang tidak identik ini dibikin pada waktu yang berbeda. Belangko yang tidak identik ini adalah belangko dari ijazahnya Pak Jokowi. Yes, sir. Maka Selamat pagi Pak Dokter. selamat pagi, Irjan. Selamat pagi. Bagaimana kabar, sehat-sehat ini Pak Dokter? Sehat. Puji Tuhan masih sehat. Puji Tuhan ya. Ya, Ini usia bertambah tapi kita jaga kesehatan lah. oke, luar biasa. Tetap memberikan pencerahan ya. Nah, Pak Dokter, ketika kemarin dengan SP3 dari Barreskrim Polri sendiri, sebagai alumni UGM, apa pandangan Pak Dokter terkait hal ini? Begini, sampai sekarang, jadi awalnya saya tuh sangat senang dan merasa ini akan segera selesai ketika dibilang ijazah asli Jokowi sudah diserahkan ke Reskrim oleh adik iparnya. Itu yang diberitakan media kan. Ya, Malah beberapa video bahkan Pak Jokowi sendiri mengiyakan itu. Tetapi kan faktanya ternyata ada penyidik yang mengatakan bahwa yang mereka terima tuh kopian. Ya. Ya. Ini benar-benar sangat mengecewakan. Sangat amat mengecewakan. Sehingga ketika statement dari Reskrim mengatakan sudah mengeluarkan SP3 karena hasil analisis forensiknya menyatakan ijazah itu asli, pertanyaan saya dan saya kira pertanyaan publik, itu forensik terhadap dokumen yang mana yang dijadikan dasar, ya. Jadi sama sekali tidak jelas ya. Kelihatannya saya pakai istilah beginilah, saya bukan orang hukum, tapi saya merasa ini negara lewat institusinya ya menggunakan otoritas hukum untuk memaksakan menghentikan proses ini, dan itu seolah-olah memberikan kepastian hukum dari versinya ya, tetapi tidak memberikan tidak menumbuhkan rasa keadilan, bahkan tidak memberikan benefit apapun buat bangsa ini, karena kegaduhan ini akan tetap ada. Sama seperti seruan-seruan banyak orang termasuk seruan saya di part 1, ya, ijazah asli Jokowi harus ditunjukkan sehingga orang tahu forensik yang dilakukan itu forensik terhadap ijazah asli, bukan terhadap kopian ya. Nah, sementara ini kan ada video yang menunjukkan Jokowi membawa ijazahnya dalam map kuning yang ditekuk lagi. Itu juga sangat aneh ya. Tidak mungkin dokumen asli itu ditekuk seperti itu. Ini pertanyaan yang makin menjadi-jadi sehingga saya mengatakan Jokowi ya, ini Anda mantan presiden dan seluruh institusi negara ini hanya menggunakan otoritas hukum ya untuk menghentikan kegaduhan ini, tetapi itu tidak akan pernah berhasil karena tidak akan pernah tumbuh rasa keadilan dari masyarakat. Kegaduhan ini akan tetap berlangsung. Anda gagal melakukan itu. Saya hanya mau mengatakan saya sangat kecewa, sangat kecewa. Jadi Pak Dokter melihat hal ini bahwa sebagai alumni UGM ya Pak Dokter, bahwa untuk mempertahankan marwah UGM, atau ada hal lain yang mungkin Pak Dokter bisa katakan kepada Pak Jokowi? Ya, saya sekali lagi menyerukan Pak Jokowi terbuka saja ya. Yakin dengan ijazahnya, tunjukkan ijazahnya, serahkan yang asli kepada Reskrim ya. Reskrim juga tunjukkan ke publik ya. Ini ijazah asli Jokowi sudah diterima, nomor serinya dan sebagainya itu ditunjukkan aja ya. Lalu lakukan analisis forensik, dan sama seperti bagian terakhir saya usulkan supaya libatkan ahli forensik independen supaya rasa keadilan dan kepercayaan publik itu tumbuh sehingga kegaduhan ini benar-benar bisa berhenti. Ini tidak akan terjadi kalau seperti ini terus yang terjadi ya. Ditutupi ijazah asli tidak pernah muncul, hanya tiba-tiba ada keterangan pers mengatakan sudah dilakukan analisa forensik dan hasilnya menyatakan itu asli. Dari mana orang bisa percaya seperti itu? Ini absurd saya katakan. Absurd ya. Baik Pak Dokter. Nah, dari sekian banyak bukti dokumen, hal-hal pendukung, berkas-berkas pendukung yang ditampilkan pihak Barreskrim Polri melalui Dirtipidum kemarin, namun ada banyak hal yang diragukan juga. Banyak ada, mulai dari pertama pembayaran SPP-nya hanya 2 tahun yang dilampirkan, terus yang berikut soal KKN-nya beliau, terus nih
mengenai IPK juga yang dipertanyakan, bahwa persyaratan untuk bisa melanjutkan sampai ke tahapan KKN ini kan harus dengan standarisasi IPK dan jumlah SKS yang diambil. Nah, pengalaman Pak Dokter sendiri sebagai teman seangkatan Pak Jokowi ketika mau melakukan KKN, kira-kira berapa SKS yang harus dipenuhi dan di semester berapa kah itu? Orang yang cepat kuliahnya itu dia bisa KKN di semester ke-6 atau semester 7 ya. Dia sudah Semester bisa ke-6 KKN. dan semester ke-7 ya, Pak Dokter? Ya, Oke. sudah bisa KKN ya. Total SKS-nya 120 SKS ya. Untuk Oke. lulus S1 waktu itu, syarat nih KKN memang jumlah SKS tertentu. Saya sendiri KKN-nya agak mundur di tahun 84 saya KKN-nya ya. Ya. Tapi biasanya semester 6, semester 7 ada yang agak telat di semester 8 dia KKN ya waktu itu. Oke. Dan Nah, seterusnya. terkait itu artinya ada syarat IPK tertentu dengan scoring tertentu untuk bisa KKN, Pak Dokter. Tentu em, IPK minim IPS ya IP indeks prestasi semester Ya, IPS minimal ya. sehingga bisa kuliah ngambil minimal 18 SKS setiap semester itu di angka 2,0 ya. Di bawah itu 2,0. Hmm. dia akan ngambil di bawah 18 SKS dan Hmm. masa studinya akan sangat panjang ya. Berarti Tapi Pak syarat Jokowi, kelulusan hmm, pasti di atas 2,0 ya, pasti Pak di atas Jokowi 2,0. sendiri pernah mengaku bahwa IPK-nya di bawah 2,0. Bagaimana bisa dikaitkan bahwa dia bisa KKN? Itu menurut Pak Dokter, apakah ada peluang lain yang beliau bisa sampai ke KKN? Begini, saya sendiri meragukan ketika dibilang Pak Jokowi mengatakan IPK-nya 2,0 ya. Mungkin sebaiknya dilihat konteksnya waktu itu beliau mengatakan dalam konteks apa ya. Apakah candaan, apakah kadang-kadang orang mengatakan itu dengan maksud supaya anak-anak itu cenderung pada keterampilan dia miliki, apa yang dia sudah lakukan, dan tidak tergantung pada IPK atau bahkan ijazah. Oke. Itu pun kadang-kadang sebagai cara memotivasi orang bisa dilakukan. Jadi konteksnya apa dulu Pak Jokowi mengatakan itu saya mesti lihat ya. Oke. Saya sendiri tidak yakin ya. Tetapi kalau benar IPK-nya di bawah 2,0, ya dia tidak mungkin lulus. Kalau benar ya, makanya saya bilang seluruh keterangan ini itu yang punya otoritas menjelaskan adalah UGM ya. Ya. Jadi sekali lagi saya harapkan di Pengadilan Sleman Hmm. hakim yang mengadili itu cermat memanggil seluruh pihak yang bisa memberikan keterangan-keterangan yang terkait dengan informasi-informasi valid terkait dengan proses pendidikan Pak Jokowi di UGM ya. Dan UGM pun mau buka diri, terbuka saja kirim semua orang ya Hmm. yang pernah menjadi dosen pembimbing akademik, pernah menjadi dosen pembimbing skripsi beliau ya, eh, seluruh dokumen KRS, KHS, bukti Transkrip pembayaran juga. SPP ya, Nah, kemarin yang dan dipertanyakan itu soal transkrip, Pak Dokter. ya dan juga Dipresentasikan transkrip ijazahnya, transkrip ini yang menjadi ya. penentu bahwa jika untuk memvalidasi IPK-nya. Persis, transkrip itu biasanya dikeluarkan pada saat setelah kita lulus. Transkrip ini yang menjadi Oke. indeks prestasi kumulatif Kumulatif. kelulusan kita. Dan itu harus ada seharusnya. Ya, seharusnya. Kalaupun hilang, mestinya UGM pun punya filenya. Berarti seharusnya kemarin di saat Dirtidum dari Bareskrim Polri menyatakan ijazahnya asli, berarti harus menurut Pak Dokter harus bersamaan juga menunjukkan transkrip nilai atau tidak? Tidak, menurut saya tidak perlu sih. Yang penting ijazah aslinya tuh benar-benar dipegang, ditunjukkan ke publik. Ini sudah ada ijazah aslinya. Tapi yang Nomor ditunjukkan hanya serinya fotokopi. sekian. Dan ini kan tidak pernah ditunjukkan. Malah penyidiknya mengatakan mereka terima fotokopian. Oke. Jadi sangat jauh dari menciptakan rasa keadilan, sangat jauh dari mau menghentikan kegaduhan ini. Iya. Nah, baik Pak Dokter. Satu lagi ini mengenai soal nomor ya, penomoran dalam dokumen yang sekian banyak perbandingan nomor, ada 1183 KT, ada 1120, ada juga beberapa penomoran dalam berkas yang sedikit rancu. Kira-kira apa yang Pak Dokter bisa lihat dari posisi penomoran ini? Begini, eh, dokumen ijazah itu dikeluarkan oleh fakultas, bukan oleh universitas ya. Dikeluarkan oleh fakultas. Ya, jadi penomorannya itu juga dilakukan oleh fakultas ya. Oke. Bahkan ijazah-ijazah itu belangkonya itu dikeluarkan oleh fakultas, dicetak oleh fakultas. Makanya kritik mengenai font misalnya itu patah karena pada saat itu
pencetakan belangko sudah bisa menggunakan font New Times Roman. Times New Roman. Ya, Hmm. jadi eh, kalau soal nomor Hmm. harus dibandingkan nomor dari fakultas yang sama, dan saya lihat nomor dari ijazah-ijazah dari Fakultas Kehutanan itu sama cara penulisannya, ya. Jadi sebenarnya itu bukan bukan masalah, ya. Hmm. Tapi sekali lagi itu harus diberi kesaksian oleh Dekan Fakultas Kehutanan di Pengadilan Sleman. Tetapi kalau menggunakan itu sebagai alasan untuk menolak, saya tolak, ya. Saya Jadi tolak. penomoran ini terpisah ya antara dari fakultas yang menerbitkan nomor Fakultas itu. yang mengeluarkan penomoran Berarti itu. ada perbedaan antara nomor mahasiswa, nomor alumni, dan juga nomor fakultas. Kalau nomor alumni universitas Ya, tentu dikeluarkan oleh universitas, ya. oke. Tetapi nomor ijazah itu dikeluarkan oleh fakultas. Fakultas. Nomor induk mahasiswa di fakultas ya dikeluarkan oleh fakultas. Itu yang saya tahu, ya, yang saya alami. Oke. Nah, yang menarik ini, ya, yang membuat publik makin Hmm. tidak percaya dan buat saya ini tantangan besar. Hmm. Dan saya dulu mendasarkan beberapa argumen saya Hmm. bahwa belangko dari ijazah dikeluarkan oleh fakultas, ya. Fakultas. Dan saya melihat belangko dari ijazah-ijazah yang beredar yang dari Fakultas Kehutanan Hmm. itu sama. Tetapi saya mengatakan sama, saya melihatnya dari mata telanjang, ya. Oke. Jadi dari di layar komputer saya melihatnya dari mata telanjang, ya. Hmm. Bentuk fontnya seperti itu. Tapi ini saya sudah lihat ada video Hmm. di podcastnya Bung Refli. Oke. Ada orang muncul di situ, tidak muncul namanya, tidak muncul wajahnya, Hmm. tapi saya lihat dia cukup expert, ya, karena dia adalah orang elektro, ya, Hmm. orang elektro yang fokus pada komputer dan elektronik, ya. Jadi Oke. fokus pada detail orang ini, dan dia menurut penjelasannya mempunyai percetakan sendiri, ya. Jadi dia terbiasa mencetak belangko-belangko dan dia menganalisis Hmm. beberapa belangko yang Oke. beredar dari Fakultas Kehutanan UGM, bahkan dari tahun dan tanggal ijazah yang sama, ya. Oke. Dan dia menemukan bahwa ada eh, ijazah Hmm. yang belangkonya Hmm. tidak sama dengan belangko ijazah yang lain. Nah, ini Ijazah hal yang yang, dimaksudkan itu siapa, Pak Dokter? nah, dia tidak sebut nama pemilik ijazahnya, dia hanya sebut nama nomor seri dari ijazahnya. Nah, Jadi nomor ada seri yang ini merujuk ke sebut ijazahnya siapa? Nomor seri ini apakah ketika disandingkan dengan nomor seri dari ijazahnya Pak Jokowi, apakah ketemu atau tidak, Pak Dokter? itu bisa kita lakukan. Saya sendiri tidak hafal, ya, nomor serinya Oke. ijazah Pak Jokowi, tapi sebenarnya bisa kita lakukan, ya. Dia menyebut misalnya dia melakukan perbandingan belangko dari ijazah dengan nomor seri belakangnya itu 1115, Hmm. 1117, Oke. dan 1120. Nah, 120. Oke. kita bisa cek apakah ijazah Jokowi punya nomor seri salah satu dari tiga nomor seri itu, ya. Hmm. Dan dia menemukan hal yang menarik dari pengalaman dan kepakaran dia, Hmm. ya, bahwa ada dua belangko yang identik, ada satu belangko yang tidak identik dengan dua Identik. belangko lainnya. Hmm. Jadi sangat diduga kemungkinan belangko yang tidak identik ini dibikin pada waktu yang berbeda. Jadi ini sangat menarik. Apalagi jika kemudian ternyata belangko yang tidak identik ini adalah belangko dari ijazahnya Pak Jokowi. Ijazah. Maka kecurigaan publik akan makin kencang bahwa belangko itu minimal dan ijazahnya itu bukan original, ya, bukan dikurut. Nah, ini tanggung jawab lagi dari UGM dan Fakultas Oke. Kehutanan untuk menjelaskan. Publik sudah tidak bodoh, ya, tolong diingat. Publik sekarang makin cerdas dan banyak orang-orang kritis dengan expertnya muncul dengan memberikan analisis yang valid, ya. Ya. Iya. Pak Dokter, dari pengamatan Pak Dokter terus melihat sekian banyak isu yang berseliweran, bahkan ada novum-novum baru di sana sini, apakah ada fakta-fakta yang bisa Pak Dokter menganalisis lebih jauh untuk mempertajam bahwa ijazah Pak Jokowi ini asli atau palsu? Ya, sampai sekarang dari fakta ijazah asli tidak pernah dikeluarkan, yang diserahkan cuma fotokopian, ya. Dari fakta bahwa sampai saat ini pun
UGM belum pernah muncul dengan dokumen-dokumen asli terkait dengan proses pendidikan Pak Jokowi di sana, ya, dengan beberapa fakta itu ditambah dengan analisis soal apa tadi belangko tadi, Blanco. ya, makin berat, ya, makin berat ke kesimpulan bahwa ijazah yang disebarkan oleh Pak Jokowi itu adalah ijazah Asli. palsu, ya, Oh, palsu. ijazah palsu malah, ya. Jadi saya kira ini mesti cepat, ya. Kalau tidak, ini akan makin gaduh, bisa saja menimbulkan kegaduhan yang lebih serius, ya. Oke. Saya kira bisa cepat, harus cepat, ya. Jangan jangan menggunakan Hmm. rejim hukum, otoritas hukum untuk memaksakan persoalan ini dihentikan. Lalu tanpa memberikan rasa keadilan pada masyarakat, tidak akan pernah berhenti kegaduhan ini, ya. Saya cuma mau mengatakan itu. Kita semua cinta bangsa ini, ya. Kita tidak ingin ini berkepanjangan. Kalau memang Pak Jokowi adalah alumnus kehutanan, seperti yang saya pernah katakan, saya juga masih yakin, tolong segera lakukan itu tanpa keraguan apapun. Lupakan segala macam syarat-syarat dalam hukum positif. Kepentingan bangsa ini lebih tinggi daripada hukum positif. Ya, saya mesti serahkan itu. Kalau tidak, ini akan membesar dan bukan tidak mungkin terjadi gejolak sosial. Ya, karena rakyat akan merasa dipaksakan untuk dibungkam dengan SP3 dari reskrim. Ya. Berarti Pak Dokter melihat ada keraguan yang cukup besar terhadap Bareskrim Polri khususnya di Dirtipidum. Iya, saya sangat meragukan, ya. Sekarang saya mengerti kenapa awal-awal Roy Suryo mengatakan tidak percaya, ya. Mereka rupanya menangkap. Saya kan tidak ngerti apa yang terjadi di reskrim sana, ya. Selama ini juga saya tidak pernah ikuti, tapi dari fakta ini, ya, kenapa tidak ditunjukkan saja dokumen yang dijadikan objek analisa forensik itu, ya, Oke. sehingga publik lihat itu dokumen asli kah, kopian kah, atau apa, ya. Oke. Saya tidak mengerti kenapa itu harus ditutup kalau memang itu benar-benar asli dan valid, ya. Baik, terima kasih Kira banyak. begitu, Irjen. Ya, terima kasih banyak Pak Dokter. Pemirsa, kita lanjut lagi di episode berikutnya. Oke, makasih. Terima kasih. Ya, Oke. mari.